Cantika yang sering dengerin Ngobras pasti tahu Cantika. Nah, sekarang kalian bisa ngelihat nih bagaimana bentuk Cantika ya. Kenapa dok? Cantik banget dong. Oh, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya dok ya, ini Yes. mau pada kenalan nggak? Atau penasaran nggak sih sama saya hari ini bersama dengan siapa? Pasti pada penasaran. Ya iya dong. Kita tampilkan. Deng deng deng. Nggak apa-apa dok. Kita tampilkan Dokter Nisa. Halo dokter. Halo Cantika. Halo, gimana kabarnya? Baik? Baik, luar biasa. Jaya. Iya. Sehat? Yes. Alhamdulillah. Kalau aku bilang selamat pagi. Gitu ya dok? Enggak ya? Oke. Pada penasaran nggak Dokter Nisa ini dokter apa di RSUII? Aku kenalin, tapi kalian nanti langsung appointment ya? Loh, enggak ya? Oke, saya perkenalkan Dokter Nisa ini adalah dokter spesialis gigi anak. Jadi buat healthy parents nih yang misalnya gigi anaknya itu bertumbuh dengan tidak baik, konsultasinya bisa langsung sama Dokter Nisa ya, dok ya. Kalau Dokter Nisa ini praktek di rumah sakit setiap hari apa dok? Kenalan dulu ya. Oh iya, kenal dulu, lupa ya jadinya. Halo, assalamualaikum. Nama saya Dokter Nisa. Saya dokter gigi spesialis gigi anak di RSUII. Di RSUII saya praktek hari Senin dan juga hari Rabu di klinik reguler. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk hari Senin dari jam 12 sampai jam 4 sore. Kalau hari Rabu Wow. jam 2 siang sampai jam 4 sore. Wow, jadi untuk healthy parents dicatat setiap hari Senin dan hari Rabu ya. Boleh langsung nanti dicek aja di Instagram rumahsakit.uii. Iya, gitu dok. Nah, kita mau bahas apa ya? Tadi lupa saya judulnya. Oh iya. Apa dok? Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, New Year, New Smile. Jadi buat healthy people atau healthy parents nih ya, kita kan sekarang fokusnya sama gigi anak ya. Jadi menurut dokter, apakah kan kalau biasanya anak-anak itu makan permennya sembarangan kayak gitu ya dok ya. Terus habis itu biasanya juga anak-anak itu harus ada imunisasi gitu kan. Untuk body, untuk tubuh itu kan harus ada imunisasi. Nah kalau di gigi sendiri tuh ada nggak? Kalau imunisasi, jadi istilah imunisasi kan untuk imunisasi gigi itu ada sebenarnya di gigi. Istilah awam ya. Itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Oke. Jadi untuk konsumsi, yang pertama kan konsumsinya tentu aja makanan yang sehat kayak sayur dan buah itu perlu. Terus cuman kadang-kadang anak-anak emang suka permen nih, Iya, kan? bener. Permen coklat, Bener. apa ini, donat, Oh wow, yang manis-manis gitu ya. cupcakes gitu. Ice cream. Ice cream, iya. Bener. Banyak banget. Makan-makanan yang anak-anak suka, kita juga suka. Betul, ya bener banget. Cuman sebenarnya kalau untuk mengkonsumsi makanan manis itu boleh, cuman ya perlu diperhatikan kadarnya juga. Jadi cukup aja, jangan berlebihan. Dan apabila healthy parents anak-anak yang mengkonsumsi makanan manis boleh, cuman sebaiknya setelah itu di minimal kumur air putih. Kumur air putih. Kalau misalnya pas nggak bawa sikat gigi, lebih baik lagi kalau misalnya habis makan makanan manis, permen coklat gitu, langsung disikat aja giginya. Tunggu 5 menit atau 10 menit lah, habis itu disikat giginya boleh. Cuman kalau nggak bawa kumur air putih, nanti di rumah kalau udah pulang baru disikatin giginya, supaya makanan-makanan manisnya itu nggak terlalu lama nempel di gigi. Oh iya. Karena untuk gigi geraham itu ada di permukaan atasnya tuh kan ada kayak parit gitu ya. Parit sela-selanya itu ya. Sela-sela, betul. Jadi bukan sela-sela gigi, cuman di giginya itu di sini misal itu tuh di sela-sela di atasnya tuh ada kayak parit kecil-kecil sempit. Nah, itu kalau misalnya ketika coklatnya dimakan, dikunyah, terus waktu sikat gigi nggak keangkat, nah itu bisa campur sama kuman terus menyebabkan gigi berlubang. Gitu ya. Maka untuk di kedokteran gigi kita bisa lakukan imunisasi gigi pada anak. Imunisasi gigi itu apa aja sih? Yang pertama itu tentu check up ya, check up semua giginya tuh ada yang berlubang atau enggak. Jadi untuk yang gigi itu sebelum berlubang ada kayak
tampakan kayak putih-putih gitu ya, warna putih-putih di permukaan giginya, itu bisa gigi depan, bisa gigi belakang, bisa putih, nanti lama-lama jadi garis-garis coklat, lama-lama jadi berlubang. Nah, kalau misalnya masih berupa garis putih atau coklat, itu bisa kita olesin, namanya tooth mouse. Jadi tooth mouse itu isinya protein susu. Nah, itu bisa mencegah terjadinya giginya untuk progres menjadi berlubang gitu. Itu imunisasi yang pertama. Oke. Oh, masih ada ya lanjutannya? Masih ada 2 Oke, lagi. selanjutnya apa, Dok? Yang kedua, untuk yang gigi dengan parit-parit yang dalam itu sebelum gigi berlubang itu bisa kita kasih namanya pit and fissure sealant. Jadi kita kasih kayak tambalan, jadi ditutup ya paritnya supaya nggak terlalu sempit. Itu nggak apa-apa? Iya, memang untuk mencegah supaya giginya nggak berlubang. Jadi ketika makanan masuk terus nggak bisa dibersihkan gitu. Cuman ya memang nggak semua gigi itu paritnya dalam ya. Tapi kalau misalnya giginya paritnya dalam, sebaiknya dilakukan pit and fissure sealant. Itu imunisasi yang kedua. Terus yang ketiga itu bisa diberikan fluoride tambahan. Jadi sebenarnya fluoride ini udah ada di pasta gigi sih. Pasta gigi anak-anak ada fluoride-nya, ada yang non fluoride juga. Nah itu berfungsi untuk mencegah gigi berlubang. Namun sebaiknya ada fluoride tambahan yang bisa diberikan seenggaknya 6 bulan sekali. Jadi itu namanya topical application fluoride. Jadi ada fluoride yang dosisnya udah diberikan untuk dioles ke semua permukaan gigi. Rasanya manis, anak-anak pasti suka. Bisa ada yang rasa strawberry, bisa ditelan gitu. Bisa, boleh. Boleh. Jadi kayak permen dong. Iya, tapi sehat. Oke, boleh ya berarti. Sehat dan diulang 6 bulan sekali, at least 6 bulan sekali. Cuman itu tergantung ke ininya ya. Jadi tingkat risiko adanya karies pada anak. Gitu. Ada yang bisa lebih cepat, bisa kayak 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Nah itu tergantung tingkat risikonya kayak gimana gitu. Itu imunisasi yang terakhir apa ada lagi? Iya, 3 itu sih. Jadi tooth mouse, jadi kan pertama banget ya sikat gigi menggunakan pasta gigi berfluoride, terus tooth mouse. Yang kedua itu pit and fissure sealant, jadi menutup parit-parit yang dalam di permukaan gigi, terutama gigi geraham ya. Kemudian yang ketiga ada topical application fluoride gitu. Nah kalau dasarnya sendiri, cek gigi untuk anak itu lebih baik berapa bulan sekali sih, Dok? Kalau berapa bulan sekali ya sebaiknya sih sejak gigi anak mulai tumbuh sekitar usia 1-2 tahun boleh diajak dulu ke dokter gigi. Jadi ketika ke dokter gigi itu sebaiknya belum ada masalah di giginya. Jangan sampai waktu ada masalah baru kita ke dokter gigi. Cuman tuh ya, kalau misalnya pun ketika ke dokter gigi udah ada masalah ya nggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau bisa sih sebelum ada masalah diperiksain aja. Jadi di situ nanti kita bisa evaluasi ya. Kalau di anak-anak tuh kan ada lip tie, tongue tie kayak gitu-gitu, kita bisa lihat grade-grade-nya itu ada yang apakah perlu melakukan tindakan atau enggak atau gimana, itu bisa dilihat. Kemudian untuk dari segi giginya, itu misalnya giginya udah ada yang tampakan putih atau enggak sih, garis kehitaman ini sebenarnya apa gitu, apakah itu hanya noda atau itu adalah karies tuh gigi berlubang. Nah itu nanti kita bisa periksakan gitu. Terus kalau di anak-anak tuh Mbak ada, jadi selain karies atau palahan gigi, kita juga bisa menemukan gigi anak-anak yang ada bintik-bintik hitam. Jadi kayak kalau orang dewasa nih yang biasa ngopi, nah itu kan ada bintik hitam. Cuman kalau anak kecil kan nggak tiap hari ngopi cuman kok ada bintik-bintik hitam gitu kan. Apa itu? Nah itu sebenarnya di anak-anak ada bintik-bintik hitam, itu namanya black stain ya. Black stain ini disebabkan oleh bakteri chromogenik gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ada black stain itu bapak ibu sekalian, healthy parents gak perlu khawatir, diperiksain aja ke dokter gigi, nanti bisa dibersihin di tindakannya tuh kayak pembersihan karang gigi gitu, cuman ya bisa lebih cepat lah.
Oh gitu. Berarti kalau untuk nggak perlu khawatir. untuk cek itu nggak mesti harus berapa bulannya gitu ya, tapi kan biasanya kan kita dianjurkan untuk ke dokter gigi itu cek itu 6 bulan 6 bulan sekali kan. Betul. Nah kalau misalnya anak-anak berarti emang kita harus sering-sering cek juga ya Dok ya, karena kan banyak banget tuh anak-anak tuh yang saking banyaknya makan permen itu jadi kikis-kikis, hitam-hitam gitu tadi ya, itu termasuk black apa tadi Dok? Black stain beda. Oh beda ya? Beda. Kalau black stain itu bukan karena giginya berlubang, tapi emang bakterinya tuh jadi warnanya hitam gitu terus nempel ke gigi. Oh tapi tetap bisa dibersihin ya? Bisa. Kemarin habis ada anak yang ada black stain, kita bersihin, pulang bersih. Oh berarti memang dari kesadaran healthy parents juga nih ya, jangan lupa sebelum giginya berlubang, sebelum merasa sakit gigi itu boleh langsung cekin dulu ya ke dokter gigi spesialis anak, dokter gigi spesialis anak, iya nggak? Atau dokter gigi kedokteran gigi anak. Iya, kedokteran gigi anak langsung bisa ke dokter Nisa setiap hari Senin dan juga hari Rabu gitu kan, healthy parents ya gitu ya Dok ya. Terus kalau misalnya kita bisa nggak sih tahu perkembangan gigi anak kita tuh kayak gimana, misalnya nanti wah ini udah kayak gini berarti harus dicabut gitu kan, biasanya pertumbuhan itu kan cepet juga ya untuk anak kecil gitu. Nah itu tuh gimana Dok? Kalau untuk anak-anak emang yang pertama muncul itu kan gigi susu ya, biasanya yang bawah dulu nih usia sekitar 6 sampai 12 bulan lah, itu nanti gigi susu depan bawah itu yang pertama kali muncul biasanya. Terus habis itu nanti lengkap atas, gigi susu depan atas, terus habis itu nanti gigi taring, geraham kayak gitu. Nanti biasanya lengkap tuh usia sekitar 2 tahun 3 tahun lah ya gitu. Terus cuman kalau misalnya nih sampai usia 8 tahun 8 bulan 9 bulan gigi susunya belum muncul, nggak apa-apa, tenang aja. Itu nanti akan muncul dengan nanti sendirinya tetap ya. Nanti akan muncul. Nanti sampai 13 bulan lah masih aman itu. Oh iya. Terus setelah periode gigi susu kan pertama tuh kan gigi susu ya yang pertama kali muncul. Nah terus ada periode gigi bercampur tuh nanti ada gigi susu juga ada gigi permanen. Nah itu mulai usia berapa sih? Itu mulai usia 6 tahun. Jadi di usia 6 tahun itu biasanya ada yang lebih cepat juga bisa, ada yang lebih lambat, nggak apa-apa. Yang makanya masih kecil terus giginya bisa patah, maksudnya bisa dicabut, itu berarti nanti akan tumbuh gigi susu yang permanen? Atau tumbuh gigi permanennya, jadi gigi susunya lepas. Oh gitu. Gitu. Cuman ada juga selain gigi susunya lepas juga ada satu gigi yang dia akan muncul di usia 6 tahun, gigi geraham. Dan itu akan awet, nggak akan copot kecuali ada masalah di giginya. Jadi untuk gigi permanen itu biasanya muncul di usia 6 tahun. Itu gigi permanennya bisa digeraham. Jadi geraham pertama, molar pertama itu muncul di usia 6 tahun. Dan itu perlu dijaga banget nih, karena ketika molar pertamanya udah tumbuh dia nggak akan digantikan sama gigi yang lain. Jadi pertumbuhannya harus kita pantau dong? Yes. Gitu. Jadi di usia 6 tahun itu ada gigi molar pertama atau gigi geraham pertama yang akan tumbuh. Terus seiring dengan gigi geraham pertama itu tumbuh, itu juga nanti biasanya yang bawah gigi susu yang seri bawah depan itu dia akan goyang juga. Lepas. Nah itu akan muncul gigi permanen juga. Gitu. Keren ya berarti ya Dok ya? Iya. Tidak permanen dan permanen itu berarti kita nggak usah khawatir kalau misalnya gigi yang bawah itu tuh nanti kalau belum yang permanen nggak usah khawatir kalau misalnya goyang gitu ya, lepas aja gitu ya, cabut aja gitu ya, karena kan akan digantikan sama gigi permanen itu. Iya, cuman perlu dievaluasi juga sama dokter giginya, karena pada beberapa kasus ada anak-anak yang nggak punya gigi permanen. Kenapa Dok? Kalau kenapanya itu banyak masalahnya. etiologinya ya, cuman memang ada kayak gitu. Jadi itulah pentingnya ronsen panoramik atau ronsen OPG. Nah di situ anak-anak nanti gambarannya akan ada kayak tumpukan gitu, tumpukan giginya. Jadi di atas gigi susu, terus bawahnya tuh ada benih-benih gigi permanennya. Di situ dari ronsen OPG atau ronsen panoramik itu kita bisa lihat
apakah ada benih gigi permanennya atau enggak, itu dari ronsen gigi permanennya. Dan kenapa sih kita perlu menjaga gigi susu anak-anak? Karena ketika gigi susunya bagus, nanti insya Allah gigi permanennya juga akan mengikuti. iya. Gitu. Pola perkembangannya itu juga akan jadi mempengaruhi juga ya. kalau gigi susunya bagus, makannya enak, gerahamnya enak buat ngunyah, nanti optimal juga pengunyahan itu. Nah kalau pengunyahannya optimal, otot di wajah juga akan optimal. Otot wajah yang ada yang berfungsi di dalam pengunyahan itu juga akan mempengaruhi besar kecilnya rahang. Nah kalau rahangnya cukup, nanti gigi permanennya juga akan cukup kayak gitu, menyesuaikan ruangannya. Nah ruangannya ada atau enggak itu salah satunya bisa karena fungsi pengunyahannya itu optimal. Nah kalau mau optimal, gigi susunya harus bagus. Gitu. Berarti kita harus mulai dari gigi susu itu. Yes, dari awal muncul gigi itu kita harus perhatikan banget berarti ya dok ya. Iya, jadi untuk anak-anak kalau misalnya memang belum bisa berkumur, mau pakai pasta gigi berfluoride boleh, karena kan kadar fluoride dalam pasta gigi itu kan kecil ya. Iya. Boleh. Atau misalnya bapak ibu di sini healthy parents khawatir nih, takut atau gimana, itu juga ada opsi yang pasta gigi yang non fluoride, tapi tetap ada kandungannya untuk bahan antibakterinya, itu juga boleh dipakai gitu. Cuman sebaiknya memang untuk sikat gigi itu dilakukan sejak gigi pertama mulai muncul. Semenjak gigi susu muncul kita harus mulai menyikatkan gigi. Walaupun cuma ada satu, iya, ada kecil, dua, iya, geli di dong bawah atau nanti di atas boleh. Adiknya geli dong. Iya, kan masih dikit. Iya sih bener. Kalau misalnya gigi susunya belum muncul, misalnya nih masih kayak gummy smile ya, namanya gummy smile, kelihatan kayak gusinya aja, itu bisa dibersihkan pakai pakai kasa, nanti dicelup di air hangat, terus dibersihin ludahnya. Jadi ludahnya dibersihkan habis makan nih, anak-anak udah mulai MPASI kan, menyusui atau susu formula, terus MPASI tapi belum ada giginya, nggak apa-apa, tetap bersihin aja, lidahnya digosok pakai kasa. Terus habis itu nanti mulai ke pipinya, jadi pipi yang bagian dalam sini ya. Kanan kiri kayak gitu, terus sama di langit-langit mulut gitu. Itu mulai boleh dibersihin tuh ketika udah mulai MPASI, baby sebelum MPASI juga nggak apa-apa. Tapi jadi biar mencegah, biar anaknya nggak jadi kalau misalnya baby sebelum usia 6 bulan itu kan ada fase oral ya, jadi dia suka menggigit ya. tangan atau ngemut jari, terus suka menggigit mainannya, tidur atau apa gitu kan. Kadang kalau misalnya kurang bersih, misalnya kita udah bersih nih desinfektan untuk mainannya atau apa, cuman kan kadang-kadang misalnya nih orang tuanya lagi ke kamar mandi, terus ternyata dia ngambil grabbing apa gitu yang kita nggak lihat. Nah itu misalnya kalau ada kuman-kuman debu kayak gitu, itu perlu dibersihkan. Bahkan kalau misalnya ada beberapa anak juga kasusnya tuh di rongga mulutnya terus jadi ada kandidiasis ya. Kandidiasis tuh jamur ya, karena itu tadi sebaiknya memang sering dibersihkan ya, at least sehari sekali oke lah. Kalau mau sehari 3 kali, anaknya kooperatif boleh banget. Cuman kalau sehari sekali itu udah kooperatif sih ya dok ya. Nggak apa-apa, itu tetap harus semangat. Untuk parents semuanya tetap harus semangat. Iya sih benar. Iya, caregivernya juga tetap harus semangat. Caregiver kan misalnya orang tua bekerja nih, terus caregivernya bisa sama eyangnya atau misalnya sama neninya kayak gitu, boleh diajarin caranya kayak gitu. Jangan lupa kan, karena itu kan pakai kasa ya, kasa digulung di ini ya, telunjuk. Nah ini dilihat juga untuk caregivernya atau parentsnya, apakah kukunya sudah pendek atau itu kalau misalnya panjang potongin gitu, biar tetap bersih. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum dibersihkan gitu, lidah sama
pipi bagian dalam sama langit mulutnya gitu. Jadi gimana healthy parents? Udah tahu kan ya, kalau misalnya masih bayi pun juga tetap harus diperhatikan untuk pertumbuhan giginya. Dan yang paling penting itu adalah gigi susu ya, pertumbuhan pertama kali. Gigi susu tuh emang kita harus mengontrolnya supaya biar nantinya giginya juga tumbuhnya akan lebih baik juga ya, Dok ya. Sama ini kalau misalnya kurang dari 6 tahun itu ada takaran pasta giginya. Kalau udah lebih dari 6 tahun sebesar biji jagung. Kalau kurang dari 6 tahun itu sebesar biji beras. Jadi kecil. Iya sih, benar kecil. Kalau misalnya masih 1-2 lebih kecil lagi. Tapi tetap harus disikat gitu. Benar. Jadi kita menanamkan kebiasaan untuk merawat dan menjaga kesehatan gigi sejak baby. Iya sih, jadi nanti kebiasaan ya kebiasaan kedepannya. Dan sebaiknya walaupun misalnya anak usia 4 tahun udah pintar nyikat gigi sendiri, tapi kita sebaiknya tetap mengawasi apakah udah semua permukaannya disikat. Soalnya kadang-kadang tuh kalau anak-anak sikat gigi cuman depan aja nih, terus habis itu diisep-isep karena pasta gigi rasa stroberi gitu kan, diisep-isep, diemut gitu. Jadi untuk gerahamnya atau yang samping-samping deket pipi kayak gitu miss kayak gitu. Iya sih, udah sikat gigi belum dek? Udah mah, misalnya kayak gitu kan, ternyata diemut terus giginya kayak gitu. Jadi kita tetap perlu kontrol. Kalau bisa sih menemani, cuman kalau misalnya nggak bisa ya diawasin aja. Iya. Seru banget loh kayaknya sikat gigi bareng anak setiap malam hari gitu ya. Minimal 2 kali sehari sih. Iya, tetap ya. Kalau bisa lebih bagus lagi. Masa sih, Bu? Iya. Nggak apa-apa emang? Nggak apa-apa. Habis makan, misalnya makan siang kayak gitu kan, nanti tunggu 10 menit sikat gigi lagi. Gitu. Habis makan malam tunggu 10 menit sikat gigi. Biasanya habis makan malam nanti ngemil lagi gitu. Terus sebelum bobo sikat gigi. Iya sih, benar-benar. Bagusnya gitu ya, minimal 2 kali sehari, kalau lebih boleh. 10 kali boleh? Cuma makannya 10 kali sih. Nah ya kan ngemil. Kenyang banget dong. Makan pagi, ngemil jam 10, jam siang makan, terus ngemil lagi. Nah kan banyak 4 jam, 6 jam. Aktif banget tuh anaknya ya. Sehat bener banget. Nah kalau misalnya minimal ya kumur air putih lah, minimal. Minimal banget. Ya kalau bisa kumur nanti kalau ketelan kan biasanya kan kumurnya pakai ini air mineral. Iya, air mineral atau air putih matang lah. Iya sih gitu. Nah kalau misalnya anak kecil itu apakah boleh pakai benang? Benang gigi, floss boleh nggak sih, Dok? Boleh. Tapi di usia berapa? Mulai karena kan belum tentu mereka tuh bisa, malah takutnya nanti sodok gitu ya. Tapi kan untuk membiasakan gitu loh kalau setiap selesai makan gitu. Kalau penggunaan benang gigi sih sebaiknya sama ininya, sama caregivernya ya. Jadi sama orang tua atau sama neni atau sama eyangnya atau siapa yang diberi kepercayaan sama orang tuanya untuk mengasuh anaknya, itu sebaiknya dilakukan oleh orang dewasa. Karena kan benang gigi ini takutnya kalau misalnya kena bibirnya, kena lidahnya, terus nanti baret atau nanti sariawan berdarah gitu, atau malah ketelan gitu kan. Bahaya ya Bun. Jadi sebaiknya dilakukan oleh orang dewasa. Itu bisa dilakukan apabila giginya tuh cenderung kalau misalnya makan nih disikat, ternyata di sela-sela giginya masih ada makanannya. Nah itu bisa diambil pakai benang gigi. Gitu. Sebaiknya tetap orang tuanya aja sih kalau itu. Soalnya kalau anak kecil takutnya itu buat mainan. Iya kan, jadi biohazard ya kalau kayak gitu kan. Bener. Gitu. Jadi buat healthy parents sudah tahu ya kalau misalnya kita tuh harus memperhatikan perkembangan gigi anak kita tuh emang dari kecil. Jadi mulut pun walaupun giginya belum keluar masih kelihatan lidahnya smile itu tetap harus dibersihkan dengan kasa tadi gitu. Ini ilmu terbaru loh buat saya. Terima kasih sekali loh ini. Ini ada yang mau menanyakan mungkin healthy parents mengenai kesehatan gigi mungkin ya. Atau aku aja yang nanya. Kalau misalnya nih kenapa
sebenarnya makanan manis itu nggak apa-apa kan, asalkan kita sering-sering bersihin ya dok ya. Iya, asal kadarnya cukup ya. Karena kan kalau misalnya makanan manis itu kan ini mungkin dokter Ana lebih tahu ya. Kan ada kayak jumlah kalori per hari yang berapa? yang bisa masuk itu dari segi karbohidrat itu berapa, dari segi protein berapa dan lain-lain. Nah kalau permen itu kan gula ya, permen coklat itu kan gula. Nah ini masuknya kemana sih? Ke karbohidrat kan, karena kalau karbohidrat dipecah-pecah kan nanti jadinya glukosa juga. Kalau permen coklat dipecah-pecah nanti glukosa juga, kayak gitu. Kalau asin juga berlaku, makanan asin protein. Iya, maksudnya kan selalu mesti itu kebanyakan makan manis sih kamu kayak gitu-gitu. Emang kalau makanan asin ngaruh juga nggak sih buat gigi dok? Makanan asin tuh apa dulu nih? Kalau misalnya donat atasnya abon tetap aja ya kan karbohidrat. Iya sih benar juga ya. Apa ya asin? Donat atasnya meses karbohidrat. Iya, donat atasnya abon karbohidrat juga kan donat. Iya benar juga. Karena kan donat. Kalau abon kan roti. Kalau abon protein kan? Iya. Tetap nanti masuknya manis apa asin itu? Abon tuh manis ya? Gimana? Tergantung lidah masing-masing kayaknya. Iya sih. Benar juga ya. Wah, abonnya dibikin orang Jogja mungkin manis. Dibikin di Jawa Timur mungkin lebih asin. Iya, benar juga ya. Salah ini saya pertanyaan. Gak mungkin nanti parents ada yang mau menanyakan nih untuk perkembangan gigi anaknya. Siapa tahu nih. Kalau misalnya lagi nih dok, aku mau nanya. Apa namanya? Apakah sampai ini malah jadi bukan ngomongin anak ya, tapi apakah gigi paling belakang itu akan terus bertumbuh terus? Oh iya, jadi kalau untuk gigi anak-anak kan tadi gigi susu diganti gigi permanen tuh kan dari usia 6 tahun nih kan. 6 tahun terus ada gigi geraham pertama yang mulai muncul. Nah ini kalau untuk gigi gerahamnya sendiri ada namanya geraham ketiga. Jadi geraham ketiga itu muncul start usia 18 tahun. Oh wow, makanya pada sering cekut-cekut itu selain tidak punya uang itu karena giginya tumbuh ya, yang ketiga kali berarti ya dok? Iya, geraham yang ketiga bisa atas, bisa bawah, kanan, kiri. Nah itu makanya bisa dilihat dari ronsen OPG itu tadi. Ronsen panoramik itu nanti bisa lihat untuk gigi geraham yang ketiga, yang gigi bungsunya, bungsu ya, karena dia yang paling terakhir muncul. Nah itu bisa dilihat dari panoramik. Apakah dia munculnya ke atas, ada ruangannya, atau ke samping ngedorong gigi depannya, kayak gitu, atau malah ke belakang, kayak gitu. Jadi bisa dilihat untuk posisi-posisinya itu bisa start usia 18 sampai 30 tahun bisa itu baru muncul. Tapi itu udah nggak masuk ke ranahnya dokter dong. Kalau gigi anak sih 18 tahun ke bawah. Iya, 18 ke bawah dari 0 sampai 18 tahun. Itu gigi anak. Emang kalau gigi tumbuh yang paling krusial itu di usia-usia berapa aja dok? Itu tadi sih, pertama sih di usia 6 tahun ya. 6 tahun itu kan gigi seri nih kan, gigi seri. Terus nanti 7 tahun gigi seri yang atas. Nanti 8 tahun itu gigi seri yang sampingnya. Setahun ya berarti jaraknya? Kelahiran gigi-gigi ini. Kelahiran gigi. Nanti habis 8 tahun nanti sekitar 9 atau 10 itu nanti gigi geraham yang pertama. Terus nanti 13 tahun gigi taring. Habis itu 14 tahun gigi geraham yang lain-lain sampai 16, 17 kayak gitu. Terus 18 tahun itu tadi. Sampai usia 30-an juga masih bisa muncul. Itu yang gigi bungsu itu tadi. Iya. Jadi ya cuman kalau untuk waktu ini bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat tergantung di kondisi individu masing-masing. Jadi kalau misalnya anaknya udah ada nih pasien tuh datang misalnya usianya gigi taringnya nih kan, biasanya kalau di literatur tuh usia yang sekitar 12-13 tahun baru muncul. Cuman ternyata ada yang 10 tahun udah muncul, gak apa-apa. Gak apa ya? Karena perkembangan anaknya juga. Perkembangan anaknya berarti termasuk yang cepat. Mungkin di situ gizinya bagus. Anaknya suka makan sayur, buah, susunya juga banyak, kayak gitu kan. Kalsium kandungan kalsiumnya ibu waktu mengandung atau menyusui, atau anaknya pun dikasih yang vitamin yang bagus kayak gitu bisa bisa menyebabkan perbedaan di waktu tumbuhnya gigi permanen. Iya. Iya bisa gitu sih gitu. Iya. Jadi asupan gizi itu juga bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya giginya tumbuh. Cuman kalau misalnya ternyata nih gigi pertama belum muncul
di usia misal kayak 8 bulan gitu, 9 bulan, nggak apa-apa. Healthy parents nggak perlu khawatir apakah kita memberikan gizi yang cukup atau nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Tetap nanti akan karena tumbuh ya, itu dok? multifaktorial, insya Allah nanti akan tumbuh. Karena kalau misalnya giginya nyampe nggak tumbuh, itu berarti ya mungkin ada sesuatu, itu lain lagi sih. Emang yang usia masih kecil-kecil gitu tumbuhnya itu emang nggak teratur, atau giginya tumbuhnya emang nggak, harusnya ini dulu terus ini dulu gitu, nggak ada apa-apa, nggak? nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Berarti kalau giginya taring dulu yang tumbuh, muncul itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau gigi taring dulu baru susu nggak mungkin ya? Gigi taring permanen dulu baru susu gitu maksudnya. Enggak. Gigi taring soalnya kan ada gigi taring yang susu, ada gigi taring yang permanen. Oh, berarti semua gigi itu semua susu dulu ya? Kecuali yang geraham pertama itu tadi. Iya, Geraham pertama yang muncul di usia 6 tahun itu cuma 1 dan perlu dijaga sampai dewasa. Iya itu sih Gitu. maksudnya. Soalnya kadang-kadang nih anak usia misal kayak kelas 2 SD misalkan, 2 SD atau 3 SD gitu, datang ke dokter gigi terus diperiksa, ternyata gigi gerahamnya udah semut-semut, kenapa kayak gitu. Itu bisa jadi itu bukan gigi susu, bisa jadi itu yang gigi Geraham permanen itu tadi. Waduh, sedih banget. Iya, jadi ada karena tapi itu dok? ada beberapa kasus yang memang seperti itu. Nggak apa-apa, nanti dirawat. Kalau misalnya giginya belum sampai seperti itu, akan lebih baik lagi kalau misalnya dijaga. Jadi itu tadi pentingnya menjaga gigi sejak pertama kali muncul. Gitu. Iya. Nanti kalau misalnya giginya sehat, anaknya Pertumbuhannya happy, juga. orang tuanya happy, pertumbuhannya dan perkembangan dari anak juga bisa optimal. Yes. Gitu. Oke, kita cek, ini ada pertanyaan dari Oli ya. Saya yang nanya. Nah, kalau misalnya apa namanya? Kenapa kita tuh harus menjaga gigi kita banget dari sejak kecil? Karena aku sih merasakan bahwa kalau aku rutin cabut gigi di waktunya, itu ternyata pertumbuhan gigiku tuh juga bagus gitu loh. Nah, itu kenapa? Ya tadi sih, karena ketika kita menjaga kesehatan gigi dari kecil, yang pertama itu tadi ya, goalsnya yang besar itu adalah pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak kita itu akan optimal. Di situ pertumbuhan dan perkembangan itu termasuk fungsi pengunyahan, termasuk fungsi estetis ya. Jadi kalau misalnya senyum kelihatan giginya atau ompong kayak gitu kan, pasti itu mempengaruhi estetika ya. Nah itu terus fungsi pengunyahan, kemudian diperiksakan ke dokter gigi untuk melihat apakah gigi susu tersebut harusnya udah waktu tanggal atau belum. Misalnya nih usia 12 tahun misalkan, gigi permanennya udah muncul nih, tapi ternyata gigi susunya nggak copot-copot. Harusnya Kenapa? cabut Kayak gitu. Kenapa sih gitu? Jadi ada yang namanya kayak kesundulan. Oh iya, kesundulan. Jadi gigi permanennya udah muncul nih, tapi gigi susunya masih kuat banget. Kayak gitu. Itu harus dicabut berarti? Sebaiknya sih begitu, sebaiknya gitu. Iya. Kalau memang itu gigi permanen yang apa ya, kayak harusnya dia menggantikan gigi susu yang udah ada, sebaiknya memang dicabut daripada baris berbaris kan. Iya, kayak tentara ya. Iya bener banget, malah jadi berbaris. Jadi baris berbaris. Terus nanti kalau misalnya kayak gitu, biasanya nanti anaknya kayak sariawan. Oh kayak gitu, iya. Kelebihan giginya, atau mungkin giginya muncul harusnya nih gigi permanennya muncul setelah gigi susunya copot sendiri, tapi ternyata gigi permanennya ada di pipi, terus nanti pipinya ke gigit-gigit sariawan kayak gitu. Ya, bener-bener. Berarti itu penting banget ya, untuk estetik juga penting banget. Iya, untuk estetik penting banget, untuk fungsi pengunyahan juga penting banget. Harus sesuai sama ininya ya, apa namanya, jalur untuk gigi permanennya tumbuh. Iya, karena kan mempengaruhi juga untuk pertumbuhan dan perkembangan rahang. Kalau di anak-anak begitu, jadi tumbuh kembang anak yang optimal itu bisa dipengaruhi juga dari kesehatan giginya. Gitu. Oke, gitu ya. Mungkin Jadi dari ini penting banget nih, penting banget menjaga kesehatan gigi di anak-anak. betul sekali, dan kita harus mulai membiasakan itu sejak dini. Iya, benar banget. Gitu, mungkin healthy parents ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau enggak, kita mau ciao nih ya. Boleh banget loh ini kalau misalnya healthy parents mau bertanya-tanya atau mau langsung konsultasi, boleh banget sama dokter Nisa. Karena dokter Nisa ini adalah dokter gigi spesialis gigi anak
ya. Benar banget. Jadi boleh di setiap hari Senin dan hari Rabu. Oke, gitu dulu mungkin ya dok ya kita ya. Kapan-kapan kita akan ngobrol yang lebih spesifik lagi, misalnya karies gigi pada anak kecil gitu misalnya ya dok ya. Boleh banget. Oke, gitu dulu untuk healthy people dan healthy parents. Sampai bertemu di live berikutnya. Dah.